أشهد أن لا pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam semesta, tatbauha radifah, tiupan itu diiringi oleh tiupan yang keduanya. Qulubu yawma idin wajifah, hati manusia pada waktu itu merasakan ketakutan yang bersangatan. Absaruha khasyi'ah, pandangan mereka tertunduk lesu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, orang-orang kafir pun berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan qarratun khasir, mereka pun berkata, kalau demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah, maka seketika mereka hidup kembali di bumi yang baru, maksudnya padang mahsyar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang situasi hari kiamat. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari selama matahari terbit dari awal sampai akhir adalah di hari Jumat. Pada hari Jumat inilah Adam diciptakan, dan pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam sorga, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi qubida wa fihi taqumu as-sa'a ala ma 'ala al-ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jum'ati musihatan hatta tatlu asy-syamsa syafaqatan minas sa'a illa ibn Adam wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa fi sholati yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah. Sebaik-baik hari selama matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat ini Adam diciptakan, Adam diturunkan, dan pada hari Jumat pula taubat Adam diterima. Pada hari Jumat Adam diwafatkan, dan pada hari itu pula kiamat dibangkitkan. Semua hewan di muka bumi berada di pagi hari Jumat dalam keadaan terus melihat dan mendengar sehingga terbitnya matahari, karena mereka takut akan datangnya hari kiamat, kecuali manusia.
Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun berdoa ketika salatnya meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dari dua riwayat ini kita tahu bahwa kiamat itu hanya disebutkan harinya saja. Adapun tanggalnya, adapun bulan dan tahunnya tidak disebutkan. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak disebutkan kiamat itu kapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita lewat lisan Rasul bahwa yang jelas kiamat itu terjadi di hari Jumat, hari sakralnya kaum muslimin. Yang ajaib adalah semua binatang mereka akan merasakan datangnya kiamat. Makanya setiap hari Jumat binatang itu kalau sudah mendekati waktu pagi, antara fajar ke matahari terbit, maka binatang itu akan terus memperhatikan, mendengar dan melihat apakah bumi ini masih tetap ada ataukah dihancurkan. Kecuali manusia tidak tahu menahu masalah itu, tapi binatang Allah berikan insting, mampu merasakan akan terjadi kiamat atau tidak. Apabila kemudian tidak terjadi apa-apa, maka mereka senang. Tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat muncul, maka mereka ketakutan. Dan ini keajaiban alam semesta Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada binatang. Dan kiamat itu terjadi antara terbit fajar sampai terbit matahari. Artinya kiamat itu terjadi di pagi hari. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wa yauma yanfukhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullu atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki. Dan mereka semua datang menghadap Allah dengan merendahkan. An-Naml ayat 87. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 68-nya Allah katakan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah masing-masing. Dan dalam surah Yasin ayat 51 Allah mengatakan wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dan cepat dari kubur-kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Dari tiga ayat ini, An-Naml 87, Az-Zumar 68 dan Yasin 51, bisa kita simpulkan bahwa sangkakala yang akan ditiup Israfil itu 2 kali. Walaupun ada yang berpendapat 3 kali. Tiupan yang pertama disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Itulah yang disebut yauma tarjufu rajifah. Tiupan kejutan dan tiupan kematian.
Adapun tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Itulah yang dikatakan di sini tatba'uha radifah. Jadi yauma tarjufur rajifah, tiupan sangkakala pertama, tatba'uha radifah itu tiupan sangkakala kedua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala adalah rajulun yalutu hauda. Seorang laki-laki yang sedang berbenah telaga tempat minum untanya. Kolam tempat minum untanya, saat dia berbenah memperbaiki kolam itu, tiba-tiba kemudian dia mendengar tiupan sangkakala, maka orang inilah yang pertama pingsan kemudian mati. Kemudian disusul dua orang yang sedang jual beli pakaian. Apabila sudah selesai mereka melakukan akad dan pakaian pun atau kain itu pun akan diberikan, maka tiba-tiba keduanya mendengar tiupan sangkakala, keduanya pun pingsan kemudian mati. Baru kemudian orang yang sedang minum, belum sampai minuman itu di mulutnya, tiba-tiba dia mendengar suara tiupan sangkakala, dia pun terkejut kemudian dia mati. Kemudian disusul oleh manusia-manusia yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat ini tidak mungkin menyentuh orang-orang yang beriman. Kiamat pertama, tiupan sangkakala pertama, atau hari kehancuran alam semesta tidak akan menyentuh orang-orang yang beriman. Yang akan merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir saja. Karena sebelum terjadinya tiupan sangkakala pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan angin sepoi-sepoi yang berasa dingin rasanya, kemudian menyentuh setiap ketiak yang memiliki sebiji zarah dari keimanan. Angin itulah yang menjemput nyawa-nyawa mereka, sehingga tidak ada yang hidup kecuali orang kafir. Saat itulah Ka'bah sudah tidak ada lagi orang yang berangkat haji. Bahkan Ka'bah dihancurkan oleh seorang laki-laki namanya Dzu Suwaikatain. Kemudian Al-Quran diangkat dalam satu malam, sehingga Al-Quran hilang dalam catatan-catatan mushaf dan hilang di dalam dada-dada para penghafal. Kemudian juga sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada yang hidup kecuali orang kafir di situ. Ketika orang-orang kafir mereka hidup layaknya manusia hidup di dunia, disinilah Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kepada orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi ada Arab Badui bertanya soal kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul, kira-kira kiamat itu kapan ya? Nabi tidak menjawab. Kemudian orang Badui ini bertanya lagi, Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Tapi Rasul tidak mau menjawab. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Nabi SAW mengatakan, Anda ini bertanya soal kiamat dari tadi. Wa ma'adatta laha, apa yang kau siapkan kalau memang kiamat itu betul-betul terjadi? Rasul balik bertanya, apa yang kau siapkan dari tadi? Tanya kiamat terus. Maka Arab Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan. Walakinni uhibbullaha war rasul, tapi aku cinta dengan Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta
ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW setiap ditanya kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Bahkan ketika Jibril bertanya juga kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Muhammad? Maka Rasul hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya Rasul dan Jibril yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi begitulah para nabi. Semua para nabi disibukkan oleh kaumnya dengan pertanyaan satu, kapan kiamat. Kaumnya Nuh datang kepada Nuh bertanya, Nuh kapan kiamat. Kaumnya Syuaib bertanya kepada Syuaib, kapan kiamat. Kaumnya Nabi Saleh bertanya kepada Nabi Saleh, kapan kiamat. Kaumnya Nabi Ibrahim datang kepada Ibrahim, kapan kiamat. Seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun tidak lepas disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Sampai kepada Jibril bertanya kepada Rasul soal kiamat. Ketika Jibril bertanya soal Islam, Rasul jawab. Ketika Jibril bertanya soal iman, Rasul menjawabnya. Ketika Jibril bertanya soal ihsan, Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak menjawabnya. Rasul hanya menjawab tanda-tandanya saja. Menunjukkan apa? Kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'a'adadtalah, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kiamat dibangkitkan, yauma tarjufur rajifah, hari di mana tiupan sangkakala pertama ditiup Israfil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menugaskan dari sekian banyak malaikat, Israfilah malaikat pemegang sangkakala. Ketika Nabi SAW satu hari tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, tidak selera minum, sedih. Datang sahabat bertanya, ma sya'nuka ya Rasulullah, ada apa dengan engkau hai Rasul? Kenapa kau murung hari ini? Satu hari ini kau murung, kenapa? Maka Nabi SAW mengatakan, fa kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna. Bagaimana mungkin aku akan lezat hidup, kata Rasul, kalau Israfil sudah meletakkan moncong sangkakala di mulutnya dan siap ditiup menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa Israfil itu sudah meletakkan moncong di mulutnya. Karena Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman dan umatnya juga umat akhir zaman. Dan Nabi SAW mengatakan, ana wassa'ah kahataini, saya dan bangkitnya hari kiamat itu seperti ini, kata Rasul. Saking dekat. Makanya wajar kalau moncong Israfil, moncong sangkakala itu sudah berada di mulut Israfil. Dia tinggal niup saja menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan apabila betul-betul yauma tarjufur rajifah, memang Israfil meniup sangkakala itu, kemudian seluruh manusia meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada jiwa kecuali cabut nyawanya. Kemudian setelah itu binatang-binatang, baik binatang yang berkaki empat, baik binatang yang ada di lautan, baik binatang yang ada di hutan-hutannya, buasnya, ataupun binatang-binatang jinaknya, kecil besarnya, semua diwafatkan. Maka barulah kemudian giliran para malaikat. Setelah kemudian jin, manusia, binatang-binatang mati, baru giliran para malaikat. Dan kita tahu bahwa
Yang menjadikan stabilnya alam semesta ini adalah malaikat yang bertugas atas izin Allah kan? Yang memikul arsy malaikat, yang mengatur kehidupan di langit malaikat, yang mengatur kehidupan di dunia malaikat. Ibu bisa bayangkan kalau seluruh malaikat yang ditugaskan Allah untuk menahan langit, untuk mengedarkan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit, tiba-tiba semua mati, apa enggak berantakan itu? Makanya saat kemudian para malaikat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran total alam semesta. Tiba-tiba kemudian bintang berjatuhan, kemudian menubruk satu dengan yang lain. Kemudian bola-bola api menerjang bumi, terjadilah gempa dahsyat yang luar biasa. Tercabutnya gunung-gunung. Kemudian keluar larva api, kemudian menyatu dengan lautan. Padahal lautan itu lebih luas 70% dibandingkan daratan, tapi menjadi lautan api ketika itu. Belum lagi kemudian bergoncangnya bumi, gempa di mana-mana. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila Allah gempakan bumi sekali gempa. Allah katakan zilzalah, gempa diidhafahkan kepada bumi, maknanya tidak ada tempat di bumi kecuali digempakan. Kalau sekarang ada gempa di Jogja, di sini tidak. Ada gempa di Lombok, di sini tidak. Alhamdulillah. Tapi pada hari kiamat melalui kemana semua digempakan. Gunung-gunung yang merupakan pasak bumi dicabut dan dibentur-benturkan di langit, sehingga gunung yang kokoh seperti kapas yang berhamburan ditiup angin. Maka akhirnya kemudian ketika tidak ada makhluk lagi yang hidup, tidak manusianya, tidak jinnya, tidak malaikatnya, tidak manusianya, tidak binatangnya, tidak ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semua dibinasakan kecuali Allah Dzul Jalali wal Ikram. Disitulah Allah Subhanahu wa taala melirik bumi yang sudah dihancur-hancurkan itu. Kemudian Allah berbicara dengan bumi. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Ainal muluk wa abnaul muluk. Di mana raja dan anak-anaknya? Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Di mana mereka? Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab. Tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada binatang, tidak ada malaikat. Siapa yang jawab? Allah yang menjawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar, kata Allah. Allah mengatakan semua kekuasaan ini lillah, hanya milik Allah. Wahidil qahhar, zat yang maha esa, yang maha perkasa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membiarkan alam semesta ini selama 40. Tidak diketahui apakah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Allah biarkan seperti itu, kehancuran yang merata di alam semesta. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya soal angka 40 itu, apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa abaitu, aku enggan menjawab. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Fa abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Yang jelas aku mendengar Rasul di angka 40. Itulah jeda antara tiupan pertama ke tiupan yang kedua. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun. Wallahu a'lam. Tetapi kalau sudah lewat 40, disitulah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala bangkitkanlah Israfil, karena dia harus meniup sangkakala yang kedua. Tatba'uha radifah. Apa yang terjadi? Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansirun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan bersegera dari kuburan mereka menuju Tuhan mereka untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Ketika manusia mulai dibangkitkan dan bumi tempat dibangkitkan sudah bukan bumi yang kita pijak, yauma tubaddalul ardh ghairal ardi, pada hari kami ganti bumi dengan bumi yang baru, bukan bumi yang kita pijak dilenyapkan kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak, tetap bumi ini juga yang dipijak kita, bumi padang mahsyar. Dan bumi padang mahsyar itu dimulai daripada Syam, Palestina. Disitulah ardul mahsyar. Sebelum kiamat manusia dikumpulkan di situ, dan setelah kiamat juga manusia dikumpulkan di situ. Ardul mahsyar wal mansyar. Bumi manusia dikumpulkan dan bumi manusia dibangkitkan juga di situ. Maka bumi ini dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga warnanya putih bersih seperti tepung, seolah-olah tidak ada orang yang menginjak dosa di atasnya. Di situlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan hujan. Kemudian dengan hujan itulah maka akan mengenai setiap tulang ekor manusia. Dari situlah Allah bangkitkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Dari tulang ekor yang kadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Tetapi tulang itu tidak mungkin hancur. Sehebat apapun alam semesta dihancur-hancurkan Allah, tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati tidak Allah hancurkan. Walaupun mungkin bisa dilihat, hanya bisa lewat alat-alat, bahkan boleh jadi mungkin kalau dengan kasat mata tidak bisa dilihat. Tapi rupanya dari situ Allah bangkitkan kita semua, dari setiap tulang ekor kita. Dan itu satu di antara 7 makhluk saat kiamat tidak dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika terjadi hujan lebat, kemudian air itu mengenai setiap tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, maka menyatulah kembali tulang-tulang entah dari mana datangnya, daging-daging entah dari mana datangnya, kemudian kulit-kulit, dan menyatu kembali kemudian menjadi jasad semula. Seperti mereka dilahirkan, seperti jasad semula, tapi tidak ada ruh. Kemudian setelah mereka menjadi jasad, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan wa alqat ma fiha wa takhallat, maka kami keluarkan beban-beban isi bumi dilempar ke permukaan. Jadi jasad sebanyak itu dilempar ke permukaan dan berada di atas bumi padang mahsyar sejak zaman Adam sampai terakhir nanti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka saat itulah Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ketika ditiup itulah maka ruh yang berada di Iliyin, ruhnya orang-orang yang beriman, melesat semuanya. Dan ruhnya orang-orang kafir yang ada di Sijin, di bawah intip bumi yang paling dasar, melesat semua ke permukaan. Dan mereka tidak ada yang tertukar antara ruh yang dan jasad sejak Adam sampai yang terakhir mati. Ruh tahu di mana tempatnya. Maka ketika semua manusia sudah hidup, dan Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwizat, ketika ruh disatukan dengan jasadnya, maka yang pertama kali siuman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana awwal man yanshaqu fihi al-qabr. Sayalah orang yang pertama kali dibelah kuburannya. Artinya saya yang pertama kali dibangkitkan, kata Rasul. Kemudian aku melihat Nabi Musa sedang bersandar, sehingga aku tahu apakah aku lebih dulu dibandingkan dia.
Dan yang pertama kali diberikan pakaian dari sutra adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena dia orang yang pertama kali membuka bajunya di dunia dalam rangka fisabilillah saat dibakar di depan Namrud. Ibrahim dibuka pakaiannya, kemudian dilempar ke dalam api. Maka pada hari kiamat dia yang pertama kali pakaikan pakaian sutra, baru yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama musyatun, orang-orang yang berjalan. Kelompok yang kedua rukbanun, orang-orang yang berkendaraan. Dan kelompok yang ketiga wasimfun ala wujuhi, orang yang berjalan dengan kepalanya dan kakinya di atas. Ada orang yang berjalan dengan kaki, ada orang berjalan dengan kendaraan, dan ada orang yang berjalan dengan kepala, kakinya di atas. Sehingga Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka, dengan kepala mereka? Bukan dengan tangan, wajahnya berjalan, diseret dengan wajahnya. Seperti kita lihat cacing yang menyeret badannya tanpa kaki, begitulah dia berjalan dengan wajahnya diseret, kakinya di atas. Sehingga Rasul ditanya, kok bisa ya Rasulullah, kok ada orang yang berjalan di atas wajah-wajah mereka ini? Maka Nabi SAW mengatakan, innal ladzi amsya'um ala arjulihim qadirun ala an yamsyiakum ala wujuhi. Zat yang telah memperjalankan engkau di dunia dengan kedua kaki, dia sanggup juga di akhirat memperjalankan manusia dengan wajah mereka. Itulah jawaban Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan, Nabi SAW bersabda dari hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan, wa fi riwayati buhman. Manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki. Khufatan, tidak beralas kaki. Kemudian uratan, tanpa pakaian sehelai di badan. Ghurlan, dan kembali tidak dikhitan. Artinya kulit yang pernah dibuang akan dikembalikan, karena kulit itu akan jadi saksi di hadapan Allah, sehingga tidak boleh ada yang kurang dalam badan kita. Maka dikembalikan. Yang sudah dikhitan dikembalikan supaya menjadi saksi, harus lengkap di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Buhman, tanpa membawa harta satu pun di badan. Kalau sudah seperti ini, apa yang disombongkan? Karena semua dibangkitkan sama. Tidak presidennya, tidak menterinya, tidak pejabatnya, tidak juga rakyatnya, tidak orang kayanya, tidak orang miskinnya, tidak laki-lakinya, tidak perempuannya. Semua dibangkitkan sama, tanpa sandal, tanpa pakaian, tidak dikhitan, dan tidak membawa harta di badan. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki sifat malu yang luar biasa bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau semua orang telanjang nampak aurat satu dengan yang lainnya, malulah kami wanita, aurat kami akan dipandang oleh laki-laki. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru
yauma idzin syadid. Perkaranya tidak bisa kubayangkan wahai Aisyah. Perkaranya dahsyat. Tak mungkin orang memandang satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka kondisi mereka seperti dua binatang yang disebutkan dalam Quran. Pertama, mereka seperti kal farashil mabthuth, seperti laron yang berhamburan. Yang kedua, mereka kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Apa bedanya? Apa bedanya dua kalimat ini? Kal farashil mabthuth, seperti laron yang berhamburan, dan yang kedua kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan dua-duanya sama untuk menunjukkan bahwa betapa bingungnya manusia saat dibangkitkan sehingga mereka harus lari ke sana, lari ke sini. Tapi ada yang membedakan. Adapun ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Qari'ah kal farashil mabthuth, seperti laron yang berhamburan, itu di awal kebangkitan. Jadi awal dibangkitkan manusia kondisinya seperti laron. Lihat laron. Laron itu kalau ada cahaya, maka semua akan terbang menuju cahaya dan mereka akan saling tubruk satu dengan yang lainnya tanpa peduli kawan-kawannya. Begitulah kondisinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari kawannya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangan-pasangannya, lari dari anaknya, semua sibuk memikirkan sendiri-sendiri. Ini di awal kebangkitan. Baru setelah manusia putus asa, ada yang jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur. Tidak ada tujuan karena padang mahsyar itu tidak ada maklam. Maksudnya tidak ada maklam itu tidak ada alamat. Kalau kita mau dari Nagoya, mau dari Jodo ke Nagoya, atau dari Nagoya ke Batam Center, atau Batam Center ke Batu Aji, atau Batu Aji ke Batu Besar, maka kita bisa melihat maklam kan? Di jalan-jalan itu, ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Ada makna, ada tanda. Tapi di padang mahsyar tidak ada tanda. Mau jalan ke mana? Rumah kita tidak tahu di mana kaplingnya. Sehingga mereka berhamburan ke sana kemari. Kecuali orang-orang yang beriman. Mereka tidak lari ke sana kemari. Mereka tidak seperti laron yang berhamburan. Tapi mereka dibangkitkan, tiba-tiba sudah berkumpul orang-orang dari keluarganya yang beriman yang sama ketika di dunia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, kemudian dia tularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan di samping kiri kanannya, sudah berkumpul sesama keluarga yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian orang-orang kafir berhamburan dan mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina, duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami di sini? Tapi orang-orang yang beriman dengan puas hati mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Inilah janji Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat benar janji para utusan kepada kami. Maka setelah entah berapa lamanya, akhirnya kemudian mereka mendengar panggilan dari satu titik supaya mereka berkumpul di tempat itu. Maka semua manusia yang sudah kebingungan ke sana kemari mulai terarah harus kemana mereka menuju. Itulah yang disebut kal jaradil muntashir, seperti belalang saat terbang. Belalang beda dengan laron. Kalau laron terbang tidak ada aturan.
Tapi kalau belalang terbang dengan koloninya, maka mereka ada aturan kemana harus mengarah. Ketika panggilan itu sudah mulai dipanggil, maka semua manusia sudah ada arah oleh Allah, disuruh ke situ, ke suara itu. Cuma tidak dijelaskan berapa jauh kita harus mengarah ke suara itu. Karena masing-masing orang yang menuju ke suara itu macam-macam. Ada yang berjalan dengan kakinya sehingga sampailah di suara itu. Ada yang mengendarai dengan kendaraan, akhirnya cepatlah dia sampai ke suara itu. Ada yang berjalan dengan wajah sehingga harus merangkak sampai kepada suara itu. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa man mata ala syai'in bu'itha ala syai'in. Siapa yang mati di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan di dunianya dia sombong congkak, merasa besar di hadapan Allah, merasa besar di hadapan manusia, nanti pada hari kiamat dikecilkan badannya. Yuhsyaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsalidz dzar, kata Rasul. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat seperti dzar. Dzar itu seperti semut kecil. Sementara dia harus berjalan ke tempat panggilan itu, dia harus tersiap-siap dengan orang yang besar-besar. Kapan sampainya? Ada orang yang kemudian dibangkitkan sementara tidak ada daging melekat di wajah. Mereka lah orang-orang yang ketika di dunia suka meminta-minta, tanpa ada alasan yang benar dia meminta-minta. Bahkan pada hari kiamat ada orang yang berjalan pincang seperti orang yang berpoligami dan tidak adil. Pincang jalan miring. Kapan sampai? Bahkan ada orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka berhamburan dengan darah, meminum racun, terlilit lehernya. Boleh jadi saat kematiannya disebabkan karena bunuh diri dia. Tapi itu orang-orang yang berdosa. Maka orang-orang yang beriman pun sama. Ada yang ketika dibangkitkan tiba-tiba dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, karena saat di dunia dia mati sedang haji atau umrah. Ada yang dibangkitkan dibaca Al-Quran, karena ketika mati dia sedang membaca Quran. Ada yang dibangkitkan sedang berzikir lisannya, karena ketika dia mati di atas zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang dibangkitkan itu sesuai dengan kematian. Dan ketika itu ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia terbagi menjadi 5 kelompok. Manusia akan terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ashabul faqr. Siapa ashabul faqr? Orang-orang yang hidup di antara 2 nabi. Nabi pertama sudah hilang ajarannya, nabi kedua pula belum muncul pula ajarannya, sehingga dia tidak mendapatkan ajaran nabi lama dan tidak mendapatkan ajaran nabi baru karena mati sebelum diutus. Tidak tahu syariat. Atau boleh juga dikiaskan orang-orang yang hidup dalam hutan belantara. Tidak ada ustaz, tidak ada kiai, tidak ada tuan guru, tidak ada syekh, tidak ada ulama yang masuk ke hutan untuk menyampaikan Islam. Mereka hanya tahu agama moyang mereka saja. Itulah ashabul faqr. Maka ashabul faqr akan dikumpulkan di Arasat, tempat yang sangat padang sekali. Kemudian mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api. Siapa yang masuk ke dalam api itu, maka dia masuk ke dalam sorga. Dan siapa yang tidak mau masuk ke dalam api itu, Allah masukkan ke neraka. Apakah dikekalkan dalamnya? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, selain ashabul fatrah, mereka adalah orang-orang yang mati sebelum balik.
bayi-bayi. Boleh jadi mungkin baru lahir dia meninggal, baru usia 5 tahun dia meninggal. Seperti hari ini, lihat bagaimana anak-anak kecil yang belum balik dibombardir di Palestina oleh Israel. Anak-anak kecil tidak berdosa, mereka harus mati. Bayangkan ibu-ibu mereka merasa rumah sakit itu tempat yang aman. Akhirnya anak-anak mereka dititipkan rumah sakit, tiba-tiba dibom pula rumah sakit itu. Bayangkan, anak-anak kecil bergelimpangan nyawa. Dan pada hari kiamat, di mana mereka? Ada yang mengatakan bahwa tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya beriman, maka akan disertakan dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang tuanya kafir, maka akan disertakan dengan kekafiran. Tapi pendapat yang kuat tidak. Anak-anak yang belum balik dari kalangan orang kafir, ataupun anak orang-orang yang beriman, maka mereka akan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Walaupun kemudian menjadi perselisihan para ulama tentang anak-anak kecil. Ada yang mengatakan mereka di surga, ada yang mengatakan mereka digabungkan dengan Ashabul A'raf yang berada di antara neraka dan surga itu. Ada juga yang mengatakan tergantung bapak-bapaknya. Kalau bapaknya kafir, ya di neraka. Kalau bapaknya di surga, dia masuk surga. Ada juga ulama mengatakan tawakuf, tidak mau komentar. Ada juga yang mengatakan mereka akan menjadi para pembantu di surga. Ada yang mengatakan mereka akan diuji juga di akhir. Maka siapa yang taat kepada Allah masuk surga, dan siapa yang taat bermaksiat kepada Allah, maka dia masuk neraka. Dan inilah pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Wa huwa qaulun mu'dham ahli sunnati wal jamaah, seperti pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari dan yang lain. Tetapi wallahu a'lam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa beliau tawakuf. Yang jelas bahwa Imam Nawawi mengatakan wasalis wa huwa sahih alladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun. Pendapat yang ketiga maksudnya pendapat yang masuk dalam surga. Jadi mereka semua bayi-bayi itu, baik bayinya orang kafir atau bayinya orang yang beriman, semuanya akan masuk ke dalam surga. Berdasarkan hadis Ibrahim, ketika Rasul melihat Ibrahim dalam peristiwa Mi'raj, di sekeliling Ibrahim banyak anak-anak kan? Banyak anak kecil. Ya. Kemudian Nabi SAW melihat itu. Dari sini para ulama mengatakan bahwa anak-anak kecil itu semua masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang kafir dan musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik. Munafik i'tiqad ya, bukan munafik amal. Maka tidak syak lagi mereka masuk ke dalam neraka, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Adapun yang keempat, orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tergantung kepada keimanan. Ada yang masuk surga awaliyan, mereka masuk surga tanpa hisab dan azab karena punya kesempurnaan tauhid. Tapi ada yang masuk surga belakangan karena dia harus masuk neraka dan dibersihkan dosa-dosanya, dan semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, binatang. Binatang akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat padang, disaksikan mukmin dan kafir dan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Kemudian mereka dihisab. Sampai binatang yang bertanduk akan dipindahkan tanduknya kepada binatang yang tidak bertanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduklah dia sebanyak dia menanduk kamu. Terjadi keadilan.
Maka ketika semua manusia, binatang terjadi kisah satu dengan yang lain, bentuk hisab dan keadaan Allah, tiba-tiba Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Binatang tidak diazab, binatang itu hanya dihisab saja. Mereka jadi tanah. Maka orang-orang kafir ketika melihat binatang jadi tanah, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika di padang mahsyar ada beberapa kekhususan. Kekhususan yang merupakan manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, mereka tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralaskan sandal, dan tidak membawa harta di badan. Yang kedua, wajah-wajah mereka tertunduk. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus makhluk-makhluknya. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman saat itu. Qulubun yauma idin wajifah. Hati manusia pada hari itu sangat takut, wajifah. Yang ketiga, mereka tidak ada yang bicara, satu pun tidak ada yang bicara. Karena Allah yang mengatakan, hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Inilah hari ketika mereka tidak dapat bicara, mereka tidak diizinkan bicara sehingga dapat meminta maaf. Memang Allah bisukan, tidak bisa bicara itu, langsung stop mulut itu. Allah buat bisu semuanya supaya tidak ada orang yang minta maaf. Yang keempat, mereka dilupakan oleh keluarga. Lupa keluarga dan dilupakan oleh keluarga. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna wahsyaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak pula mampu membela bapaknya. Bahkan mereka tidak mau saling ketemu, nggak mau ketemu. Istri tidak mau ketemu dengan suami, suami pun tak mau ketemu dengan istri, anak tidak mau ketemu bapak, bapak pun tak mau ketemu anak. Kenapa? Karena takut dimintai pahalanya. Dulu kamu jadi seorang istri, hakmu kurang menjadi seorang istri, kau zalim kepadaku, mana pahalamu? Istri terbalik ngomong sama suami, kau dulu tidak bertanggung jawab juga, kau punya dosa kepadaku, sini pahalamu. Karena takut dituntut satu dengan yang lainnya, makanya keluarga itu dilupakan. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ibu bapaknya, karena takut dituntut haknya masalahnya. Lah hari itu manusia tidak mau ketemu orang. Dan itu khususan di padang mahsyar. Dan kondisi mereka berlutut di hadapan Allah. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Pada hari itu engkau lihat setiap umat berlutut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa bayangkan, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Kemudian keringat bercucuran sampai 70 hasta keringat itu. 70 hasta. Jadi keringat yang kita keluarkan itu dimakan oleh bumi sampai bumi pun kemudian sudah tidak ada lagi yang bisa diserapnya. Akhirnya kemudian keringat itu terpaksa kemudian mengalir di atas bumi sepanjang 70 hasta. Yang kalau perahu dijalankan bisa jalan di atasnya. Maka manusia kepanasan ketika itu. Sehingga Allah Rasulullah SAW mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga tinggal 1 mil. Perawi hadis sampai khilaf apa yang dimaksud mil dalam hadis itu.
Ada yang mengatakan mil itu jarak, ada yang mengatakan mil itu alat untuk bercelak. Gagangnya celak itu disebut mil dalam bahasa Arab. Kalau seandainya mil itu maksudnya gagang celak, berarti persis 1 jengkal di atas kepala. Tapi kalau dimaksud mil itu jarak, berarti masih jauh. Tapi di dunia saja, Bu, kalau seandainya matahari keluar dari garis edarnya, sedikit saja mendekati bumi, bumi sudah terbakar. Kalau matahari menjauh dari bumi, maka bumi akan beku. Makanya Allah letakkan di porosnya. Bagaimana kalau matahari di atas kepala? Luar biasa. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari panasnya matahari. Yaumala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan, tidak akan kepanasan dengan matahari, karena dia mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ada disebutkan kelompok-kelompoknya 7 kelompok. Dan ketika itu manusia berada di padang mahsyar, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala.